Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita khususnya materi penyederhanaan bentuk aljabar. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang telah kalian kerjakan, yaitu tentang bentuk aljabar. Kita mulai dari penyederhanaan bentuk aljabar yang berbentuk pecahan ya. Kita munculkan soal pertama, yaitu 2x kurang 6y per 12. Untuk memudahkan kita dalam memahami penyederhanaan bentuk pecahan, hal ini kita bisa gunakan misalnya penyederhanaan bentuk pecahan pada bilangan, yaitu misalnya 4 tambah 10 kita dibagi dengan 6. Untuk menyederhanakan bentuk ini, selain kita jumlahkan kemudian kita masing-masing bagi dengan faktornya, kita juga bisa melakukan pemfaktoran dulu. 4 dengan 10 itu ternyata bisa dibagi 2, kita bisa tulis 2 kali 2 tambah 5 per 6 itu bisa kita tulis juga 2 kali 3. Maka 2 dan 2 ini kita saling membagi, hasilnya 1, ada 2 bagi 2, 1, maka tinggallah 2 tambah 5 per 3. Dengan cara yang sama, kita juga bisa lakukan seperti itu. 2x kurang 6y per 12, 2x dengan 6y itu 2 dengan 6, koefisien x dan y itu adalah faktornya adalah 2. 12 juga bisa dibagi 2. Dengan demikian, kita bisa tulis 2x kurang 6y per 12 itu bisa ditulis 2 dikali x kurang 3y per 12-nya kita bisa ubah dalam bentuk perkalian 2, yaitu 2 dikali 6. Sehingga 2 dengan 2 ini kita saling membagi, hasilnya 1. Ya, bentuk ini kita tidak bisa sederhanakan lagi, sehingga hasilnya adalah x kurang 3y per 6. Nah, ini cukup mudah untuk soal nomor 1. Kita pindah sekarang ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Untuk soal nomor 2, cara penyederhanaannya bisa kita misalnya gunakan bentuk penjumlahan pecahan, karena ini penjumlahan bentuk aljabar, misalnya 1/2 tambahkan 1/4. Tentu karena 2 dengan bisa menjadi 4, 2 ini kita jadikan pecahan senilai yang penyebutnya 4. Kita bisa kalikan dengan 2/2. Atau dia menjadi 2/4 tambah 1/4 sehingga hasilnya 3/4. Nah, hal itu kita bisa terapkan pada bentuk penjumlahan pecahan ini. 2 per 3x tambahkan dengan 3x tambah 2 per 9x. Nah, 3x ini bisa menjadi 9x, yaitu kita kali dengan 3/3. Nah, dengan demikian, kenapa boleh mengalikan 3/3? Kita ingat pecahan senilai ya. Bentuknya saja yang berubah, nilainya tetap sama. Karena 3/3 itu nilainya 1, 2 dikali 3, 3x kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya 6 per 9x tambah 3x tambah 2 per 9x. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan bagian pembilangnya. Ya, suku sejenis 6 dengan 2, 3x, tidak ada yang sejenisnya sama, maka kita tulis kembali 3x, 6 dengan 2 jadi tambah 8 per 9x. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah C, ya, atau 3x tambah 8 per 9x. Nah, untuk soal nomor 3, nah, kita bisa lihat soalnya. Kita bisa lihat di sini kita diminta untuk menentukan penyederhanaan dari y per 2 tambah x kurang 3 per 3y. Hal yang sama kita bisa lakukan dalam pecahan, misalnya 1/2 tambahkan dengan 2/3, kita bisa lakukan kali silang untuk mendapatkan hasilnya. Selain tadi ya menyamakan penyebut itu bisa kita selesaikan dengan cara kali silang biar cepat. Berarti 1 kita kalikan 3, 2 kita tambahkan 2 kali 2 per 2 kali 3 ya. Hal ini atau menjadi dia 7/6. Ya. Hal ini kita bisa terapkan juga pada bentuk pecahan yang diberikan. Misalnya y per 2 tambahkan dengan x kurang 3 per 3y. Kita lakukan kali silang. Karena kali silang berarti y kita hindari dalam bentuk aljabar menggunakan tanda kali. Kita bisa menggunakan tanda titik atau tanda kurung. Ya, y dikali 3y. Tambah 2 dikali x kurang 3 dibagi
2 dikali 3Y. Ya, ini 3 dikali 3Y itu menjadi 3Y kuadrat. 2 dikali X tambah 2X. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Bagi dengan 2 dikali 3Y, 6Y. Ya, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Dengan demikian, jawaban yang benar untuk nomor 3 itu adalah A. Selanjutnya, kita pindah ke nomor 4. Ya. Nomor 4 ini kita diminta untuk menghitung hasil dari 1/X kurang X. Nah, ini juga kita bisa ilustrasikan dengan pecahan yang bilangannya ya, yang lebih konkret, misalnya 1/2 dikurangi dengan 3. Kita bisa ubah menjadi 1/2 dikurangi dengan 3/1. Ya, karena sudah berbentuk pecahan, maka kita bisa lakukan kali silang. 1 dikali 1, kita kalikan silang. 1 kali 1, ya, kurangi dengan 2 dikalikan 3 per 2 kali 1. Ya, tentu ini hasilnya nanti 1 kurang 5, 1 kurang 6, hasilnya negatif 5 per 2. Langkah yang sama kita bisa lakukan dengan bentuk yang diberikan. 1/X dikurangi X per 1. Kita lakukan kali silang. 1 dikali 1, jadi 1 kuadrat, dikurangi 1 kuadrat nilainya, X dikali X, X kuadrat, per 1 dikali X, X. Ya. Nah, ini lebih mudah lagi. Oke, berikutnya kita lihat soal yang kelima. Soal yang kelima itu pengurangan bentuk pecahan aljabar yang penyebutnya 2 suku. Ya. Hal yang sama kita bisa lakukan, yaitu dengan cara kali silang lagi. Kali silang, maka kita bisa tulis 2/X tambah 2 dikurang 3 dikali X tambah 3 sama dengan, nah ini kita kali silang berarti 2 dikali X tambah 3. Langsung kita tulis tanda negatifnya, kurang 3 dalam kurung X tambah 2. Ya. Nah, ini begitu melakukan kali silang, yang X tambah 2 ini menjadi satu kesatuan. Makanya kita harus gunakan kurung untuk menghindari kesalahan operasi. Kita bagi dengan X tambah 2 dikalikan dengan X tambah 3. Setelah itu, karena tidak ada hasilnya dalam bentuk begini, kalau kita suruh sederhanakan, maka kita kali ke dalam 2X tambah 6, ya, 2 dikali X, 2X, 2 dikali positif 3, positif 6. Nah, kita harus ingat, negatif 3. Tidak boleh kita tulis hanya 3 saja. Nah, ini akan berbahaya, karena kita ingat, misalnya 2 kurang 3 itu sama aja artinya dengan 2 tambah negatif 3. Maka kita harus sangat hati-hati ketika ada operasi pengurangan seperti ini. Kita tanda kurang ini bisa kita tulis dalam bentuk negatif 3, kita kalikan dengan bilangan yang ada di dalamnya kurung ini. Sehingga negatif 3 kali X itu adalah negatif 3X, negatif 3 dikali positif 2 itu adalah negatif 6. Ya. Ini kita kali ke dalam, ya, X dikali X, X kuadrat, X dikali 3 plus 3X, 2 dikali X tambah 2X, plus 2 dikali ini plus 6. Ya. Nah, dengan demikian, ini lihat. 2X negatif 3X, tentu min X yang sejenis, ya. 6 negatif 6, 0. Bawahnya yang sejenis 3X dengan 2X, jadi 5X. X kuadrat dia sendiri tambah 5X tambah 6. Dengan demikian jawaban yang benar adalah delta. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6, ya. Ada 7 soal yang kita akan bahas. Ini operasi, misalnya kalau kita disuruh menghitung pembagian 1/2, misalnya bagi dengan 1/4, tentu ini akan mudah ketika bagian belakangnya atau pembagi yang berbentuk pecahan kita balik menjadi 4/1. Ya, operasi pembagian pada bentuk aljabar juga demikian. Kita tulis berarti di depan tetap 3/3AB per 2AC, ya, ini kita balik menjadi 4AC per 9B kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita dalam pencoretan, kita bisa jabarkan 3AB, ya, dikali 4AC.
per, boleh kita tulis begitu karena atas kali atas, bawah kali bawah untuk perkalian pecahan. 2C ya, 9B B. Nah, ini yang sejenis kita coret, atau C bagi C itu 1 ya. Nah, ini kita coret, C bagi C 1, kemudian B bagi B juga 1, 3 masing dengan 9 masing-masing bagi 3, bagian bawahnya sisa 3 atau masih ada 3 ya. 4 dengan 2, bagian atasnya 2. Masing-masing bagi 2 ya, 4 bagi 2, 2 hasilnya. Dengan demikian atasnya itu adalah 2, A dengan A yang tidak kena coret jadi A kuadrat, bagi yang di sini 3, B yang tidak kena coret ada 1, berarti 3B. Atau jawaban yang benar adalah alfa. Dan soal terakhir ya, dalam penyederhanaan pecahan, langkah yang sama juga kita lakukan, yaitu kita lihat dulu bagian penyebutnya. X tambah 3. Ini 2X tambah 6. Ternyata bagian penyebutnya ini saling berkelipatan. Atau kalau penyebut pecahan yang pertama kita kalikan dengan 2/2, akan nilainya sama dengan penyebut pecahan yang bentuk aljabar yang kedua. Dengan demikian, maka 1/X tambah 3 jika ditambahkan dengan 4/2X tambah 6, cukup yang bagian atas kita kalikan dengan bagian pecah pertama dikalikan dengan 2/2, sehingga kita dapat nanti 2/2 dalam kurung X tambah 3 tambah 4 dalam kurung, yang ini kita bisa faktor menjadi 2 kali X tambah 3 yang 2X tambah 6. Karena penyebutnya sudah sama, bagian atas kita jumlahkan jadi 6/2 kali X tambah 3 ya. Kenapa sengaja difaktorkan? Ternyata pembilang dan penyebutnya ini punya faktor yang sama, yaitu 2. Dengan demikian 6 ini kita bisa ubah jadi 2 kali 3, hingga 2-nya kita coret, yang tersisa adalah 3/X tambah 3 atau C. Oke, demikianlah pembahasan untuk penyederhanaan bentuk aljabar yang pertama. Silahkan kalian ulang-ulangi, selanjutnya silahkan selesaikan soal yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video selanjutnya.